Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok di sini kami akan menjelaskan tentang review laporan KLHS RPJMD Kabupaten dari Padang Pariaman. Untuk pembahasan kami, yang pertama itu tentang identifikasi, inventarisasi, regulasi yang saat ini berlaku tentang KLHS. Itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Yang keenam, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019. Kemudian yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian yang kesembilan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah. Kemudian yang 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya adalah identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang berlaku saat ini. Proses pelaksanaan KLHS melalui metode pelaksanaan KLHS. Yang pertama ada pengkajian melalui pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah. Yang selanjutnya ada perumusan melakukan penyempurnaan kebijakan dan yang selanjutnya ada rekomendasi perbaikan keputusan kebijakan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Next. Yang pertama, pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup. Melaksanakan identifikasi dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup pelaksanaan KLHS Kota Padang Pariaman didasarkan pada kondisi umum daerah, yaitu daya tampung lingkungan hidup, kondisi geografis, demografis, dan keuangan daerah. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam capaian indikator TPB dan pembagian peran antara pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pihak lainnya. Pencapaian TPB yang masih belum tercapai dan arah kebijakan untuk mencapainya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada pengkajian lanjutan dari pengkajian pengaruh kebijakan, rencana atau program terhadap kondisi lingkungan hidup yang telah dijelaskan oleh Rajan sebelumnya. Melaksanakan identifikasi dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan. Jadi rumusan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 dikembangkan menjadi 319 indikator dengan 21 indikator bersifat khusus daerah tertentu dan 298 indikator yang bersifat umum. Kota Padang Pariaman memiliki 220 wewenang, yaitu terdapat pada ini adalah tabel gambaran umum indikator TPB keuangan Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya,
Ini masih kelanjutan dari pengkajian pengaruh kebijakan rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup. Masih dengan lanjutan yang tadi, TPB 1 dan 3 memiliki persentase yang banyak dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Pariaman yang memiliki tren turun. Kinerja perekonomian Padang Pariaman menurun menjadi 5,44% tahun 2018 dan melambat lagi hingga menjadi 2,40% di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam dari tahun 2019 sebesar 10,47%. Ini bisa dilihat dari tahun-tahun ini selalu menurun. Ini terdapat persenan dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 hingga 2020. Dan terdapat juga gambar laju pertumbuhan PDRB kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Selanjutnya. Selanjutnya ini adalah identifikasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Akibat rendahnya penghasilan, kebijakan yang menurunkan angka kemiskinan seperti kebijakan pembangunan jalan tol, pengalihan fungsi lahan menjadi tempat industri semakin tinggi dan berakibat pada lemahnya pengelolaan tata ruang. Pengelolaan tata ruang sangat rendah dikarenakan sampai saat ini belum ada OPD atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan ini, sehingga besar kemungkinan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Ini adalah tabel tentang gambaran umum indikator TPB berdasarkan OPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan rencana atau program. Melalui perumusan alternatif penyempurnaan rencana maupun program, didapatkan hasil yang digunakan sebagai saran maupun rekomendasi perbaikan terhadap pengambilan keputusan yang mengintegrasikan prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Next. Perumusan alternatif penyempurnaan rencana atau program, itu perbaikan dilakukan terhadap arah isu strategis hasil konsultasi publik, seperti yang dapat kita lihat pada tabel. Isu strategis yang pertama itu rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Yang kedua itu peningkatan alih fungsi lahan. Kemudian rendahnya kapasitas pengelolaan sampah. Yang keempat, penurunan kualitas dan debit air sungai. Yang kelima, peningkatan frekuensi banjir. Yang keenam, polusi udara. Kemudian penurunan luas ruang terbuka hijau. Yang kedelapan, dampak negatif pembangunan jalan tol. Yang kesembilan, rendahnya jaminan sosial dan disabilitas. Terus ke-10, banyaknya kegiatan usaha tanpa izin usaha dan izin lingkungan. Yang ke-11, lemahnya koordinasi antar lembaga. Kemudian rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan rendahnya pengelolaan terhadap tata ruang. Next. Selanjutnya itu diagram alir proses pelaksanaan KLHS. Proses pelaksanaan KLHS itu yang pertama, penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat. Kemudian menyusun KAK. Yang ketiga itu identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Yang keempat itu isu materi KRP. Kemudian ada analisis pengaruh. Selanjutnya itu pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada rumusan alternatif, penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian. Kemudian ada penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan terakhir itu validasi. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada evaluasi laporan KLHS, yaitu berdasarkan diagram alir yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menunjukkan bagian mana dalam laporan tersebut semua proses telah dilaksanakan dan dilaporkan. Next. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan KLHS dan evaluasi. Untuk pelaksanaan yaitu yang pertama penapisan, yang kedua menyusun KAK, yang ketiga mengidentifikasi isu pengembangan berkelanjutan, yang keempat isu muatan materi KRP,
Yang kelima, analisis pengaruh. Yang keenam, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Kemudian ada rumusan alternatif, ada penyusunan rekomendasi, pendokumentasian, dan validasi. Adapun untuk evaluasi, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 bahwa evaluasi KLHS dilakukan pada saat pembuatan KLHS dan terhadap pelaksanaan KLHS. Yang telah mendapat persetujuan validasi, maka evaluasi laporan KLHS berupa: yang pertama, perlu adanya penjaminan kualitas. Yang kedua, perlu adanya rekomendasi isu strategis dan isu publik. Kemudian rekomendasi berdasarkan TPB. Dan yang ketiga itu rencana skenario untuk pembangunan ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu hal yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh penyusun KLHS Kota Padang Pariaman. Yang pertama yaitu tidak terdapat penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK, di mana KAK ini berfungsi memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan penyusunan KLHS, dan juga menjadi pedoman kerja dan dasar pengukuran kinerja kelompok kerja KLHS. Yang kedua, tidak terdapat rincian perumusan alternatif sesuai peraturan seperti ukuran atau skala, lokasi, proses atau metode, penundaan, rambu mempertahankan ekosistem, dan mitigasi. Yang ketiga, tidak dilakukan kajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup yang dikelompokkan berdasarkan 6 aspek, yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dari risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Yang keempat yaitu tidak dilakukan pembahasan terkait analisis pengaruh. Yang pertama ada analisis pengaruh merupakan tahapan dari pengkajian pengaruh kebijakan rencana dan atau program atau KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan analisis pengaruh dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman hasil. Analisis pengaruh wajib dipaparkan setelah dilakukan identifikasi terkait daya dukung lingkungan untuk membantu dalam pembuatan evaluasi agar tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang. Dan terakhir, tidak ada hasil KLHS dari kebijakan rencana atau program pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan dan atau memiliki keterkaitan dan atau relevansi secara langsung. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.